pemanggilan seperti apa? Bang Arif turun dikit. Ya, agenda hari ini saya mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keberatan atas proses yang dilakukan ya, proses administrasi hukum pidana ya yang dilakukan oleh pihak EW dengan kuasa hukumnya terkait dengan laporan mereka undang-undang ITE ya, pelanggaran undang-undang ITE ya katanya, karena live Instagram yang dilakukan oleh klien kami Tiara Marlin ini artis terkenal di Indonesia yang mereka akhirnya membuat laporan gitu. Saya sudah melayangkan surat kepada pihak Kapolda Metro Jaya, kepada Direskrimum dan Direskrimsus untuk memberhentikan proses penyelidikan ini, karena ini cacat formil, cacat hukum. Tidak bisa dilaksanakan proses penyelidikan dengan cara-cara yang tidak memenuhi hukum acara, gitu loh. Artinya di sini syarat-syarat dalam administrasi hukum pidana itu tidak ditempuh dengan dengan maksimal. Tidak diberikan surat somasi terlebih dahulu, ya kan? Tidak. Pokoknya banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh EW dengan kuasa hukumnya. Ya, yang sekarang ini saya ajukan protes dengan mengajukan surat permohonan perlindungan hukum, gitu. Karena dalam SKB 3 Menteri, ya, nomor 229, nomor 154 terkait dengan pedoman implementasi pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 itu harus si korban yang melaporkan, karena ini delik aduan absolut ya, harus korban. Lantas kalau EW ini siapa, kapasitasnya apa untuk melaporkan EW, untuk melaporkan Emma Warok, untuk melaporkan Tia Marlin ini terkait dengan pendapat dia yang dia sampaikan pada saat di live Instagram, gitu loh. Si EW ini siapa, kapasitasnya, gitu loh, dan legal standingnya apa, hak hukum dia atas perkara ini apa. Jadi ini sumir. Masa orang live Instagram membicarakan masalah anak orang lain, tahu orang yang lewat melaporkan, hanya menonton video ikut melaporkan, dan dalam surat laporannya itu ambigu, STBL-nya ambigu. STBL yang dikeluarkan oleh Reskrimum Polda Metro Jaya, saya bilang ambigu. Kenapa? Karena ada pasal 310, 311 di situ disandingkan dengan pasal-pasal undang-undang ITE, kriminal khusus. Kan ini lucu. Sementara dalam pasal 63 ya KUHP ayat 2 itu dijelaskan setiap proses dalam perkara pidana umum dan khusus harus dikedepankan pidana khususnya. Lantas kalau kita mengacu kepada pidana khusus, mekanisme apa yang mereka terapkan? Kalau langsung lapor begitu, apalagi ada pasal 28 ayat 2 yang dibilang bahwa ini melanggar transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 2 itu khusus untuk orang-orang yang dagang di media sosial. Ini dagang apa? Ngedagangin si EW, mempromosi si EW biar laku gitu, jadi artis. Enggak kan? Tiara Marlin hanya berpendapat. Di dalam pasal 27 ayat 3 angka 1 dan 4 ini baca dengan baik, gitu loh. Dia hanya berpendapat, gitu. Artinya pendapat seseorang tidak bisa dijadikan delik aduan. Apalagi yang mengadukan ini bukan orang-orang yang masuk dalam ranah itu, bukan keluarganya sih Vanessa Angel. Lantas dia cari panggung, ya kan, di media sosial, live Instagram, bicara-bicara bahwa klien kami ini katanya akan jadi tersangka dan sudah jadi tersangka. Dia live Instagram dengan meng-capture ya, dengan memberikan bahasa-bahasa yang menurut saya menjustifikasi klien saya ini, sehingga klien saya ini tercemar dan jatuh harga dirinya di tengah masyarakat. Ini yang perlu saya pulihkan. Namun hari ini juga selain saya melaporkan, selain saya mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolda Metro Jaya, saya juga berniat akan melaporkan EW, melaporkan kembali. Namun sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang ITE, saya menahan itu dulu sampai ada keputusan daripada proses penyelidikan atas laporan EW terhadap klien saya ini, artis papan atas, Tiara Marlin. Ya, jadi perlu kalian ketahui ini artis papan atas, bukan papan penggilasan kayak ya titik-titik ya kan, gitu. Jadi gitu ya. Jadi saya perlu jelaskan ini kita terus melakukan perlawanan. Apabila nanti suatu saat pelaporan mereka ini tidak sesuai dengan administrasi hukum, sesuai apa yang dituangkan dalam KUHP, ya, maka kami akan lapor balik.
kami akan melakukan lapor balik dengan pasal yang sama. Gitu. Kami tidak akan diam. Sebelumnya mau ada rencana somasi dulu mungkin Pak? Tidak perlu somasi karena bukti-bukti sudah ada dan ruang untuk melapor baliknya sudah dibuka oleh mereka dengan adanya laporan mereka ini. Ngapain lagi lapor somasi? Kan somasi itu sebenarnya untuk melengkapi keperdataan. Apabila seseorang lalai dalam transaksi kan gitu. Transaksi bisnis lah istilahnya gitu. Tapi pihak mereka kan sudah melayangkan beberapa bukti-bukti dan laporannya sendiri sudah di-print. Itulah yang saya bilang tadi, Kapolda Metro Jaya harus mengevaluasi ya kan kinerja daripada bawahannya. Karena ini prosesnya terlalu tendensius lah. Terlalu dipaksakan. Masa pasal-pasal dalam kriminal umum disatukan dengan kriminal khusus dalam STBL 1, STBL Krimum. Kan ini nggak relevan gitu loh. Sehingga mencederai proses yang sedang berjalan di Republik Indonesia ini, dan profesionalisme dalam proses penyelidikan ini terkangkang akhirnya. Melihat laporan gimana? Laporkan. Kalau dilaporin, kalau kita masih santai-santai aja ya Bang ya, Iya. biasa aja, enggak ini. Cuman sangat merugikan sekali sih buat aku gitu, merugikannya kita. Gara-gara ini kan dia panggungnya akhirnya jadi terkendala kan, dia nih mau sama Michael Jackson segala. bukan itu, kita kan biasanya nggak ada bulian bener-bener wah sekarang gila banget buliannya, tapi aku diabaikan aja biasa. Yang penting kita di sini ngikutin maunya dia aja dulu deh kita. Kalau aku sih nggak ini. Pengetahuan Teteh itu kejadiannya gimana? Kejadian Awal mulanya Teh. Laporin. gini ya, aku tuh awal Ditanya oleh fans, ditanya oleh fans Live gitu Instagram. kan, lagi live Instagram. Gimana pendapat Jadi gimana pendapat nih, katanya jadi hak waris gitu kan. Terus aku juga nanya sama driver aku kan, gimana nih kalau misalkan aku salah ngomong lagi Bang. Nggak apa-apa, ngomong aja. Lu maki-maki juga nggak masalah, di sini maki-maki aja, orang ada wartawan. Jadi aku bilang gini, ada yang nanya gini netizen tuh, itu kenapa sih kok namanya si Gala diganti jadi Gala apa gitu, lupa ya, sama Pak Dodi kan diganti. Terus aku Gala Ajania. Ajrania. Terus aku bilang gini, ya kita nggak usah ikut campur kan, tapi setahu aku sih itu kan hamil duluan, aku bilang gitu kan, udah 5 bulan. Intinya begini, di dalam pasal 27 ya, Undang-Undang ITE sesuai dengan SKB 2 Menteri, bahwa beliau ini sedang berpendapat, dan orang berpendapat itu tidak boleh dijadikan delik gitu loh. Nggak bisa, orang pendapat ditanya oleh orang kan begitu. Kecuali orang sengaja membuat video untuk mencaci maki tanpa ada pertanyaan dan pendapat, itu baru. Itu baru murni unsurnya gitu. Tapi ini kan orang nanya pendapat gitu loh. Makanya sekarang ini orang lagi main bola ya kan, orang pemain bola ini lagi ribut, toto yang nonton ikut-ikutan, kan salah. Inilah yang kalau saya boleh menganalogikan seperti itu gitu loh. Artinya di sini saya sudah bicara sama klien saya gitu loh. Kamu nggak usah takut, karena dalam adagium saya, Vox Populi, Vox Dei, suara kebenaran ada suara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah takut. Jadi lawan terus gitu. Apa yang kita takut? Kalau menurut analogi abang tadi, Gimana Teh? Lanjut gimana Teh? Belum kelar. Udah, tadi udah gitu. Udah Terus mendatangi ke lokasi atau gimana? ke lokasi. Ke rumah Pak Haji Faisal. Awalnya aku kan undang Pak Dodi awalnya bikin podcast itu Bang. Iya. Bikin podcast. Yang video kamu nangis di videoin sama seseorang yang mau kita laporin ini. Ntar Jadi itu video kamu udah- disebar tanpa Iya, izin. Iya, ntar itu. Terus aku kan udah ngundang Pak Dodi, otomatis harus ngundang Pak Haji Faisal juga dong, bikin podcast gitu. Oke, itu permintaan dari netizen juga. Walaupun nggak ada permintaan dari netizen, aku pasti ngundang Pak Haji Faisal. Akhirnya saya nelpon Pak Haji. Pak Haji diundang ke rumah, tapi Pak Haji nggak bisa karena banyak tamu terus kan ke rumah. Akhirnya saya yang diundang sama Pak Haji ke rumah. Akhirnya saya datang, saya janjian Pak, nanti pertanyaannya apa aja Mbak, katanya gitu kan. Nanti pertanyaannya yang setuju Bapak aja, nanti kita bicarakan dulu di rumah gitu. Akhirnya kita datang ke rumahnya Pak Haji di situ. Terus saya kan pas datang biasa nggak dari luar, nggak, pas salaman terus megang ngusapin ini kepala Gala gitu kan. Diambil video sama asisten aku, ngambil video di situ. Terus dari situ kita lah ngobrol, udah cuma sedikit doang sih video, nggak ada yang Pak Haji lagi ngobrolin Pak Dodi, nggak ada. Saya nggak mungkin dong ngambil video sembarangan ya gitu. Kalau video itu cuman kita saking pengen membuktikan buat ditaruh di Instagram gitu ke netizen bahwa kita ini sudah
tiba di rumahnya Pak Haji, itu aja ngambil videonya. Nah setelah itu saya sudah 1 jam ngobrol sama Pak Haji di situ, anaknya turun, si Puji itu turun gitu ya, disuruh salaman sama bapaknya, ini salaman Mbak Tiara ini nih. Kamu Akhirnya ngomongin dia, aja, kamu diancam digorok Ini apa siapa? segala sama si P itu. ini siapa sih katanya? Ngomongin aja, gak usah Ini takut tim wartawan. Dodot, ngapain Ngomong aja. ngapain masukin orang ini, kata si Puji itu, ngapain? Ini udah jelek-jelekin Puji loh di podcastnya. Bahas yang Kamu mau tentang digorok baju. sama siapa kemarin? Dia ngancam, kamu saya gorok, ngomong aja. Jangan takut-takut, ngomong aja di wartawan, ngomong aja. Terus udah gitu, iya salaman dulu, nggak boleh gitu Puji, kata Pak Haji. Kita baik-baik loh sama Pak Haji, kita ngobrol udah Bukan 1 yang jam. kamu mau digorok itu loh, diancam, lu ntar lu gorok gitu. Iya nanti aku kan Cerita. biar Iya, ngalur betul. Bang ceritanya, jangan ini gitu loh. Iya. Terus udah gitu dia tetap nggak mau salaman ya udah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya Puji dia nunjuk kayak ini ya gitulah, banyak ngomongnya tuh banyak banget gitu di situ. Terus mana tadi ngambil video, terus HP aku diambil, dirampas gitu. Aku langsung buka kan passwordnya, langsung dihapus. Tapi di HP aku yang nggak ada, yang di HP-nya Juni kan. Juni tuh yang pasti tahu ya, Juni yang wartawan itu Ya. kan dia biasa ngedit video aku. Video aku emang yang ngambil video itu asisten, terus Juni juga ngambil itu yang pas masuk aja, nggak ada yang lain-lain. Yang dia yang dihapusin. Kalau yang di HP aku kan asisten tuh yang ngambilin, nggak dihapus, masih ada kok, masih aku simpen. Takutnya nanti ke depannya gitu kan, video apa kan di ngomongnya ngambil di seluruh rumah di videoin kan, nggak ada, itu bohong, semua bohong. Terus udah gitu dia nunjuk, lu siapa? Aku mau salam aja, ih katanya gitu. Sampai tangan aku digini nih sama dia, sama si Puji itu, siapa lu katanya. Jadi kayak aku tuh kayak sampah di situ, kayak dia kayak bau lah gitu ada aku di situ. Awalnya dari situ Bang. Nah dari situ akhirnya di situ oke lah deh, Kak Tiara minta maaf. Belum minta maaf nih di situ. Ngapain lu katanya bikin podcast bahas apa yang masalah baju dipakai sama Mayang yang itu. Terus saya bilang kenapa ya kok Puji bisa negor siapa Mayang seperti itu, kan Mayang adik kandungnya Vanessa, kenapa seperti itu? Nah dia nggak terima dibahas di situ. Lu udah mojokin gue katanya, lu harus bisa gue ini loh, gugat loh, itu udah masuk pidana loh katanya. Lu nggak ngupload di channel lu, kok nggak izin sama gue katanya gitu. Gue itu lagi berduka tahu, job TV banyak loh katanya. Saya nggak ambil tuh katanya ini, taunya besok dia ini. Terus udah gitu dari situ ya udah aku di situ minta maaf. HP aku kan udah di. Terus kamu yang mau digorok sama siapa tuh? PJ. Ntar lu gorok, ceritain dulu. Ya nanti itu terakhir kan mau pulang itu mah. Iya. Mau pulang. Iya, udah jangan panjang lebar, udah gitu aja cerita yang gorok aja. Enggak, lu. biar tahu Bang, soalnya kan belum tahu. Jadi dikiranya aku tuh langsung ngomong yang Hamidun itu. Iya, Jadi iya. nggak awalnya di situ. Nah, akhirnya saya kan udah minta maaf. Nangis, aku minta maaf di situ. Ya udah deh, Katiara, karena tujuan Katiara di sini mau menyumbangkan walaupun sedikit ya rezeki Katiara untuk gala. Satu ya, terus satu silaturahmi, terus pengen nyumbang itulah walaupun sedikit gitu. Oke, terus ya udah kalau Katiara salah minta maaf ya. Harus sekarang ini juga bikin klarifikasi, minta maaf ke Kata saya. si PJ. Iya, pokoknya sama semuanya. Kata si PJ Aku ya. langsung bikin loh, udah keluar dari rumah itu langsung bikin minta maaf. Terus di situ pun aku salaman, aku diterima salaman sama dia. Aku sampai nangis kenapa? Aku saking kok gini banget gitu loh. Dijolimin lah gitu. Aku niat baik kesini kok diginiin banget sama anak kecil gitu loh, gitu. Terus udah gitu, oke lah kita pamit pulang ya, Nah di situ pulang. Emang yang inisial PJ. ya PJ itu Bilang. dia ngomong ke kakak ipar saya. Bilang gimana? Hati-hati loh, ini saudaramu kalau besok dia ngeluarin berita-berita nggak benar saya, katanya gitu. Iya, mau digorok, Ya. gitu. Ada kata gorok, Iya nggak tahu, aku nggak ngerti apa begini, itu. lehernya gini. tapi nggak ada kata Nggak gorok. kata Nggak gorok, ada, kalau kata ngomong cuman gorok. gini aja. Cuma gini doang, dia Ah. mau ini mau ngelap daki. Kalau besok ngeluarin berita, Ngelap daki dia. berita rame berita lah Iya. gitu. Taunya baru aja 10 menit keluar dari rumahnya di mobil, lihat di TikTok banyak yang nge-tag aku kan. Akhirnya di situ, akhirnya anaknya malah yang di situ, tahu nggak? Ini orang katanya kucluk-kucluk datang tanpa diundang, terus minta maaf sama gue. Untung karena ke orang tua gue baik katanya gitu. Kalau gue itu udah nggak tahu malu ya gitulah. Jadi PJ itu mengeluarkan statement di TikToknya dia sehingga viral. Dan video beliau ini sedang nangis
itu dicolong oleh Ya, lagi nangis itu oknum yang akan kita laporkan nanti. malah dia yang Udah ngambil menyebar video kemana-mana. aku lagi minta maaf, lagi Iya. nangis itu lagi minta Dia kan maaf. tanpa kok. izin dia mengambil video. Jadi malah aku langsung dipasang di instastorynya si I gitu kan. Jadi akibat permasalahan hukum ini sehingga I itu memunculkan- siapa ya? PJ atau F kok? Si I itu siapa ya? Yang itu ngumpulin donasi siapa sih? IC udah. Oh, Udah sebutin. M ya? Iya. MI. PJ Iya, atau F? iya loh yang ini dipasang di ini. FJ bukan PJ. FJ. F ya, bukan PJ Iya. ya. Bukan. Terus FJ. terus aku ngomong gini ke ke orang tuanya. Langsung WA Bapak, kan kita udah maafan nih tadi di rumah, minta tolong dong Pak, itu si Ade F gitu ya. Tolong dong, jangan jawab komentar netizen tuh seperti sama aja mau maluin saya. Kan kita udah maafan, saya udah klarifikasi loh. Ini linknya, saya kirim linknya loh. Dia udah klarifikasi, iya Mbak sabar ya, kata orang tuanya gitu, sabar ya Mbak sabar mungkin dia masih labil, mungkin masih anak-anak lah gitu, mungkin dia masih inget yang podcast kemarin Mbak Tiara, jadi dia masih inget. Ya kan kita udah maafan dong. Kalau gitu Pak, saya malu dong. Kalau gitu dia kayak pengen niat maluin saya gitu loh. Udah gitu. Ya udah Mbak, saya udah larang kok Mbak. Malah dilarang makin ada lagi. Jadi disematkan lagi Bang. Iya. Di situ. Jadi aduh banyak Jadi Di situ ada siapa aja teh? Ada EW kah? ya dari situ mulainya langsung lah dari Iya. situ mulai Langsung saya live dibully. EW Tahu nggak ini Ada EW, ada di situ. EW-nya ada. ya itu si F dulu ya, si anaknya si bapak itu. Enggak, maksudnya yang ngelaporin ini kan EW. Iya, EW Apakah yang dia ini ada mah. di lokasi? Ada dia, tapi saya udah 1 jam dia baru datang. Si I juga justru MI. iya, MI. iya. MI. Oh gitu MI. Iya. Itu baru datang itu justru dia langsung ke atas ngobrol sama si anaknya si bapak itu gitu. Intinya turun. sih begini Nggak intinya, tahu biar nggak panjang lebar, intinya begini ya. Permasalahan laporan yang sumir ini dan cacat hukum ini membuat klien saya ini agitasinya tambah buruk. Yaitu agitasinya tambah buruk dalam peristiwa hukum ini, dan kami akan lapor balik. Makanya kami menunggu proses penyelidikan ini, dan saya sudah melayangkan surat agar ini di SP3. Kalau ini tidak terbukti, ingat, kami akan lakukan laporan balik. Karena telah merugikan nama baik klien kami sebagai artis papan atas, terkenal di dunia, bahkan hampir ke akhirat. Oke, sip.